Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas mengapa kok penulis ini tidak merekomendasikan 100% minyak goreng ya. Walau sering memuji-muji. Kenapa nggak memuji-muji itu? Walau ono acara rame ya, bawa senjata ya, tentara. Eh, Mengapa kok penulis ini walau sering memuji-muji minyak goreng nggak merekomendasikan pakai 100%? Mengapa juga kok 10% kalau misal untuk pemula? Mengapa kok 20% kalau misalnya nggak pakai mesran? Mengapa misalnya kok 50% kalau pakai mesran? Dari mana angka itu semua? Jadi angka-angka itu adalah hasil istilah pengorbanan dari yang sudah dulu-dulu mencoba minyak goreng ke oli mesin, mencoba mencampurkan minyak goreng ke oli mesin. Memang ada situasi di mana kalau mobil itu ada yang pakai 100%, Panther ya terutama. Di grup Panther itu kan banyak yang pakai 50%. Oh ya, ini sama penulis Sambi dengan nano energizer ya. Kemarin penulis meragukan efek ketahanan dari nano energizer. Ini tarikan atas sementara masih enak. Ya lihat nanti lah. Ini mau top speed, kalau nggak bisa sekali ya muter untuk cek kedua kalinya. Jadi minyak goreng 100% itu ada yang menggunakannya untuk minyak rem, ada yang menggunakannya untuk oli transmisi, untuk macam-macam ya, semua cairan yang ada di mobil yang butuh oli pakai minyak rem. Ada power steering itu ada juga sih yang ngomong kalau dipakai untuk untuk minyak rem, seal itu bisa lepas semua. Penulis kepikirannya itu mungkin saking licinnya minyak goreng ya, jadi sealnya jadi merusut semua. Nggak tahu lagi tapi ya, karena sifat dari minyak goreng itu adalah bikin seal kisut. Nggak ada catatan bikin seal mengembang ya, soalnya hubungannya dengan swelling itu hubungannya dengan seal mengembang. Dengan pakai ester, pakai carbon clean, pakai engine flash gitu ya, itu yang bikin seal mengembang karena ya sifatnya pelarut kuat. Ya kebetulan ya, seal mengembang ini merupakan salah satu alasan mengapa penulis tidak menyarankan penggunaan 100% minyak goreng. Jadi walau ada ya, penulis gak merekomendasikan, salah satunya ya karena minyak goreng membuat seal kisut. Seal kisut itu membuat ini maaf balik lagi mau ngetes top speed soalnya. Seal kisut itu bisa membuat oli rembes. Jadi yang bikin oli rembes itu adalah ketika oli yang dipakai punya bahan PaO atau grup 3 yang campuran esternya kurang.
kebanyakan untungnya ya, kebanyakan sekarang ini oli di pasaran itu adalah grup 2. Walau tulisannya full sintetik, bahannya grup 2. Jadi ya banyak yang nggak ngalami masalah. Tapi ketika mereka pakai oli grup 3, walau di tulisan luarnya oli mineral gitu ya, ketika pakai oli grup 3 jadi rembes dia. Jadi tahu bahan oli itu penting kalau untuk kendaraan lama ya, karena hubungannya dengan rembes-rembes gitu. Kalau pakai oli PAU, usahakan PAU ester ya. Apalagi untuk soal seal itu. Nah, kompatibilitas terhadap seal inilah yang juga jadi alasan mengapa kok penulis merekomendasikan 20%, 50%. Jadi penulis sudah jelaskan sebelumnya bahwa bahan oli yang bisa mencegah seal mengkisut itu adalah oli grup 1. Jadi kalau hubungannya dengan seal kisut atau mengembang, oli grup 1 itu yang bikin seal mengembang, yang bisa mengurangi rembesan oli di kendaraan tua. Sementara itu bahan oli grup 2 ada kemungkinan bikin kisut, walau mungkin nggak ekstrim ya. Minyak goreng itu sifatnya bikin kisut. Oleh karena itu, walau mungkin jarang sekali kasus mengalami rembes karena pemakaian minyak goreng ya, dibatasi pemakaiannya, dibatasi 20% untuk yang selain bahan mesran oli grup 1, terus ya lumayan lah, top speed normal lagi 113. Jadi pakai nano energizer nggak mengganggu top speed, walau terasa masih agak lama ya 113 nya, tapi lumayan lah. Sudah balik asal lagi habis dirusak Adnok sama PTT. Sampai mana tadi? Campuran minyak gorengnya disesuaikan dengan bahan oli. Kalau bahan olinya grup 1 seperti misalnya mesran, itu campurannya bisa sampai 50%. Ya ini masih cuma perkiraan saja ya, cuma ancar-ancar aman aja, 50%. Mungkin ditambah pun nggak apa-apa, tapi pilihan utama adalah 50%. Mengapa 50%? Karena 50% itu adalah hasil uji dari yang udah melakukan penelitian minyak goreng atau minyak nabati. Kalau campurannya 50% itu paling licin. Selain itu juga ada yang 20% ya. Ada 20% paling licin, 50% paling licin. Ada yang 50%-nya nomor 1, ada yang 50%-nya nomor 2. Beda penelitian beda. Tapi ya itu, kuncinya adalah 20% dan 50%. Campuran oli semi sintetik. Penulis sekarang termasuk yang menyalahi aturan karena pakai Prima XP. Prima XP itu grup 2, tapi penulis pakai campuran minyak gorengnya 50%. Ambil resiko. Tapi ya nggak rembes kok. Nggak kelihatan rembes. Mungkin karena mesin penulis masih baru ya. Umurnya 1,5 tahun lah.
Ini motor. Kilometernya 17.000. Nyata enggak, masih termasuk muda sih. Karena tua kalau ukuran bahan oli ya, oli high mileage itu adalah 100.000 kilometer, 75.000 mil ya ngomongnya. Tapi kalau dikonversikan kilometer pada ngomong 100.000 kilometer oli high mileage itu. Oli khusus kendaraan yang sudah lama dipakai. Di luar negeri banyak ya oli high mileage. Yang nggak high mileage malah justru jarang. Kompatibilitas terhadap seal ini ya sebenarnya belum ada bukti ya. Belum ada bukti bahwa mencampurkan oli grup 2 dengan 50% itu berbahaya. Belum ada bukti bahwa mencampurkan oli grup 3 dengan 50% minyak goreng itu berbahaya. Berbahaya terhadap seal maksudnya ya. Karena ya namanya juga dipakai, namanya juga percobaan. Dan lagi pula efeknya ketika 10% pun sudah terasa. 10% sudah terasa. Jadi ya mau gimana lagi. Kalau 50% nggak perlu, ngapain pakai 50% gitu loh. Jadi 50% dan 20% itu satu sumbernya penelitian, yang kedua adalah ketakutan terhadap seal rembes. Walau sebenarnya nggak ada bukti ya, tapi cuma ketakutan saja. Yang jelas kalau 100% sudah ada ceritanya rembes. Sudah ada cerita itu. Jadi di Malaysia, maaf kalau penulis nggak nemu contoh ya. Dulu sempat nyimpen tapi ya wes kelamaan nggak tahu di mana. 2016 ya, lama. Nanti ya penulis lihat ada tulisan rembes atau enggak di mana ya. Wes, nanti penulis cari lah. Jadi rembes itu jadi ketakutan utama kalau pakai minyak goreng. Ya sebenarnya pakai oli mesin biasa pun ada, karena ya ada juga kan ceritanya orang pakai oli beli yang full sintetis akhirnya malah rembes. Ada akan cerita itu. Bukan cuma minyak goreng aja yang jadi biang, tapi oli pun bisa. Ya cuma kita aja yang harus waspada, makanya penting untuk tahu bahan dasar dari oli. Ya sayangnya beberapa pabrikan kan nggak mencantumkan bahan olinya apa, di material safety data sheet nggak disebut. Ada juga yang dengan sengaja nyebut, misalnya itulah Delvac One resep 2021 ya kalau nggak salah ya. Kalau nemu kasih screenshotnya. Itu olinya ada PAO-nya, ada grup satunya. Menarik kan? Ada grup satu. Untuk apa ada grup satu di situ? Solvent refined hidrokarbon apa? Ya wis kira-kira kayak gitulah, ada tulisan solvent refined kalau nggak salah. Mengapa sampai ada bahan oli grup 1 di situ? Karena ya sebagai kompensasi ya. PAO itu pelarutnya buruk, daya licinnya buruk, dan untuk memperbaiki, kita ngomong soal seal, PAO itu bikin seal kisut ya. Jadi untuk memperbaiki sifat toleransi terhadap seal,
Makanya ditambahi oli grup 1 biar lebih netral, biar nggak terlalu merusak seal. Wes, itu alasannya. Selain dari soal seal ini, yang lain adalah faktor aditif. Oli itu harus pakai aditif. Aditif fungsinya macam-macam. Nggak ada pabrikan, ya mungkin ada sih, ada mungkin. Pabrikan itu kalau resepnya benar, maka harus lengkap aditifnya, harus menghandle masalah ini. Jadi soal kerak, soal buih, soal karat, soal anti aus, soal oksidasi, banyak lah. Itu harus di handling, harus ada yang yang menangani. Sekarang ini oli jarang sekali yang gundul kecuali yang niatnya jelek. Jadi pasti pakai aditif. Dan tidak ada alasan mengapa kok kita harus pakai oli dari bahan nabati yang tanpa aditif. Penulis kemarin ngerekam soal oli RLI, oli dari bahan minyak kedelai. Iya ya, soybean itu minyak kedelai kan ya. Ya pokoknya bahan soybean lah. Dilakukan uji oli, dilakukan VOA, ada jelas tercantum dia bahannya apa aja. Ada aditifnya, yang terutama paling tinggi antimoni, dia sebut ada kopernya juga, ada tembaga ya, ada apa mana, zinc ada, kalsium ada, apalagi ya, lupa. Tapi itu bahan nabati, ada aditifnya. Nggak ada alasan bagi kita untuk pakai oli ya. 100% dari minyak kelapa sawit atau minyak goreng tanpa ditambahi aditif. Nggak ada alasan. Apa alasannya? Kita kan mau yang terbaik, bukan cari yang murah. Kalau cari yang murah wis minyak nabati tok wis murah kan. Walau sekarang harga minyak goreng naik, 1 liter masih 20.000 kan, masih ada yang itu 25, 30 lah maksimal, 30.000 per liter minyak goreng. Kalau mau cari irit, ya memang ya silahkan lah. Tapi kalau misalnya mau yang terbaik, tujuannya menggunakan aditif minyak goreng adalah untuk mendapatkan pelumas yang terbaik, maka ya harus ada aditif. Karena nggak ada oli baik yang nggak pakai aditif. Logikanya itu. Nggak ada oli yang minim sekali aditifnya, nggak ada ya oli bagus yang minim sekali aditifnya. Oli bagus pasti mengandung aditif. Oli yang tidak mengandung aditif bakal dapat tanda jelek. Contohnya di PQAE itu ada ya beberapa contoh oli yang kena bendera merah sama PQAE karena tidak mengandung aditif. Ada itu, jahat ya, pabrik jahat, jualan oli karena aditif ada itu. Saya nemu tak kasih ya, lupa penulis. Ada tapi penulis lihat. Keterangannya juga jelas. Oli ini tidak mengandung aditif sehingga nggak layak pakai lah, kira-kira kayak gitu. Karena banyak fungsi yang butuh aditif. Jadi walau oli mineral yang dalam tanda kutip ya pokoknya asumsi lah ini ya,
oli mineral dianggap lebih baik daripada minyak goreng. Kalau nggak ada aditifnya, nggak layak untuk oli mesin. Makanya minyak goreng juga kalau mau dipakai ya harus ada aditifnya. Sayangnya, aditif aftermarket di pasaran itu apa ya istilahnya? Dia biasanya hanya sebagai pelengkap, bukan aditif yang dijual untuk digabungkan dengan bahan oli. Jadi nggak bisa kita pakai acuan apa jenenge aditif aftermarket. Tapi katanya sebenarnya pabrik pabrik oli ya itu ada yang jualan khusus spesialis aditif yang bikin olinya, misalnya bisa lulus API ini ada yang jual gitu. Tapi itu kan industri, nggak bisa ngomong kita. Nggak bisa ngomong, nggak jualan ke konsumen dia. Yang jualan ke konsumen itu yang merek-merek gak jelas lah ya. Bahkan yang sekelas Skyformoli EP pun menurut penulis merek yang gak jelas itu, karena penulis nggak merasakan efeknya. Namanya ada molinya tapi gak kroso, gak kayak oli yang ada tulisannya moli. Bukan mereknya Liqui Moly ya, tapi oli yang mengandung molybdenum, MODTC. Oli yang mengandung MODTC itu kalau habis dipakai ngebut jadi halus. Ada beberapa oli yang seperti itu, tapi maaf penulis lupa. Ini jadi bikin penulis ingat, harusnya habis review dibuat summary-nya, ditaruh di suatu daftar gitu ya, jadi orang bisa gampang, oh oli ini sifatnya ini gitu ya. Sudah ada beberapa yang request tapi belum buat. Soalnya apa? Karena penulis harus nonton video reviewnya penulis sendiri untuk ingat ya. Kalau nggak nonton separuh ingetnya. Jadi karena oli pakai aditif, maka penulis tidak pernah merekomendasikan 100% minyak goreng, karena butuh yang namanya aditif. Dan biasanya penulis juga pilihnya oli yang zaman dulu, oli jadul-jadul, Prima XP, Mesran, Fastron. Ini kan oli jadul-jadul ya, nggak ada update. Fastron itu dari dulu tapi SL kalau nggak salah ya. Kalau standarnya jadul, aditifnya biasanya banyak aditif, terutama ZDDP. Moli ya penulis pengen juga, tapi lihat RLI jadi kepikiran juga. RLI itu nggak ada molinya sama sekali, tapi adu aus menang. Menarik ya. Tapi ya penulis nggak tahu itu dilakukan di kecepatan mesin berapa. Jadi penulis itu pengennya nyari oli ya, oli mobil. Tujuannya apa? Biar dapat MODTC-nya 1. Jadi kalau oli skuter itu dapatnya MOS2. Terus selain itu aditifnya ya lumayan komplit kalau untuk mobil itu. Kalsiumnya biasanya lumayan banyak. Terus biasanya karena harganya lebih mahal,
dia pakai aditif yang lebih mahal. Jadi harapan penulis kalau beli oli untuk mobil itu aditif kayak polimernya dia pakai yang share stable, walau itu olinya oli katrolan. Jadi viscosity index aslinya itu cuma 90, dikatrol pakai polimer, pakai viscosity index improver, viscosity modifier. Pinginnya penulis cari oli yang single grade, karena penulis hidupnya di sini, di daerah yang panas. Pagi-pagi pun panas, paling dingin 25 derajat. 25 derajat berdasarkan suhu luar ya, suhu lingkungan. Maksimal kalau yang kecatat 33, walau kadang kalau lihat ramalan cuaca gitu 37 derajat. Dipanasi gitu ya. 35 derajat. Pemakaian penulis pun ngebut. Jadi nggak bisa pakai pakai yang multigrade, karena kalau multigrade itu cepat encer. 10W40 habis digenjot jadi 10W30. Kalau sudah 10W30 padahal suhu sekitar 33 wis gak layak ya. Mengapa penulis ngomong suhu? Karena ya kebetulan. Rekomendasi kekentalan itu biasanya hubungannya dengan suhu. Jadi suhu 30 derajat itu merupakan maksimalnya oli yang belakangnya 30. Ini tentu ngomongin ideal ya. Oh ya, kekentalan ini juga merupakan hal yang penting. Mengapa kok nggak 100% minyak goreng? Orang butuh kekentalan beda-beda. Yang di gunung beda dengan yang di pantai. Walau film strength dari minyak goreng itu bagus, tetap kekentalan itu pengaruhnya penting ke kemampuan oli. Kekentalan dari minyak goreng ada yang nyebut 10W30, ada yang nyebut 0W20. Kalau penulis sih kayaknya cenderung 0W20 karena penurunan kekentalannya cukup drastis. Kayak misalnya mesran saya 40, kalau dicampur 50% minyak goreng rasanya kayak SAE 30 ya. Rasanya di bagian kritikan, jadi suara mesin piston halus. Tapi di bagian kemelutakan mesin, bagian terutama yang trik-trikane itu jadi berisik. Itu kayak encer banget lah. Jadi untuk motor penulis nggak cocok kayak SAE 40 50% minyak goreng, terlalu encer. Berisik di trik-triknya mesin. Kayak ngomong itu setelan valve bola. Jadi ya karena itu kalau pakai 100% minyak goreng kan dapatnya jadi 0W20, tergantung dari minyak goreng apa yang dipakai lah ya. Nggak tentu beda pabrik, beda kekentalan hasilnya. Penulis pakai bimoli, termasuk sedengan mungkin ya. Mungkin yang lebih kental itu Vilma ya. Lupa penulis keunggulannya masing-masing oli ya. Besok coba Vilma untuk yang berikutnya.
Nah, yang jelas eh, kalau 100% nggak mungkin bisa kental olinya. Nah, kalau 50% pasti akan pengaruh lah. Ini misalnya ya, penulis pakai SHI 40 dengan 50% minyak goreng itu keenceran. Apalagi dengan penyakit fuel dilution, ketika sudah 600-an gitu wes terasa trik-triknya mengganggu. Kalau asak-asak piston dan gesekan antara piston dan silindernya masih halus ya, tapi trik-triknya memang sangat mengganggu. Mulai dari kecepatan 20 sudah kedengar. Kalau sekarang ini penulis pakai Prima XP yang kekentalannya 20W 50 dengan bimolinya 50%. Habis ngebut, trik-triknya nggak begitu kedengaran. Kalau memang asak-asake yang cukup banter. Trik-triknya ya kedengarannya termasuk normal lah di kecepatan antara 45 sampai 55. Tapi ya wes itu wes. Jadi ada alasan soal kompatibilitas terhadap seal, ada masalah aditif, dan ada masalah kekentalan. Ketiganya penting. Sebagai booster, sebagai peningkat kemampuan oli, 20% itu sudah lebih dari cukup kalau ingin halus ya. Kalau sampai 50% itu yang ditingkatkan adalah awetnya olinya, karena shear stability-nya jadi meningkat karena olinya licin. Tapi 10% pun, maaf, itu ada anak kecil ingin nebeng kayaknya mau ke SD, gak lewat situ. Jadi 10% pun nggak bisa penulis sorry kok nggak bisa, gak konsen. 10% pun udah sangat terasa efeknya. 20% makin terasa. 20% menurut penulis sudah cukup ideal. Pakai 50% itu kalau pingin masa pakai olinya lama dan campuran olinya cukup kental sehingga ketika dicampur 50% nggak terlalu encer. Tapi yang jelas penulis nggak rekomendasi 100%. Itu semua alasannya. Sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.